Penyandang tunanetra Medan gelar tadarus Al-Quran. Polisi Tabaksel jalani vaksinasi COVID-19. Peningkatan Jalan Taruna Latsitar Danus di Simalungun hampir rampung. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, di bulan Ramadan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, daerah Sumatera Utara menggelar tadarus dengan menggunakan Al-Quran Braille. Selain menambah ilmu agama, para tunanetra juga berharap limpahan pahala di bulan suci Ramadan. Semangat Ramadan juga ditunjukkan puluhan tunanetra di Medan, Sumatera Utara. Mereka mengadakan tadarus Al-Quran di kantor Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni daerah Sumatera Utara di Jalan Sampul, Medan. Setiap orang bergiliran membaca Al-Quran dengan huruf Braille, sehingga setiap juz dapat diselesaikan dalam beberapa jam. Di akhir Ramadan, mereka menargetkan hatam Al-Quran. Selain menambah ilmu agama, para tunanetra juga berharap limpahan pahala di bulan suci. Tangan-tangan terampil mereka membaca huruf demi huruf Braille berisi ayat-ayat Al-Quran. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mereka bawakan dengan fasih. Berkat latihan dan belajar teratur bersama, rekan-rekan mereka sesama tunanetra. Untuk bulan Ramadan ini kita sangat mendukung kegiatan ini. Memang ini rutin setiap tahun. Dulunya dibantu dengan ceramah agama, sekarang nggak ada lagi karena COVID itu. Jadi donatur kami tidak berani kan mengadakan pengajian terbuka begitu. Oke, Pak. Sementara itu, Khairul Batubara, pengurus Pertuni Sumut mengatakan, di masa pandemi COVID-19 ini, peserta tadarus dibagi menjadi 2 gelombang. Ya, kami setiap Ramadan itu melaksanakan tadarus, tapi beda sebelum COVID. Ini karena COVID, orangnya tidak terlalu banyak yang datang, karena kami gilir. Hari ini sekitar 40 orang dibagi 2. Untuk Kamis besok itu ada 60 orang, itu dibagi 4. Dan di malam hari kami juga tarawih di sini dan bertadarus juga bagi yang tidak pulang. Di bulan Ramadan ini kegiatan tadarus ditingkatkan dibanding hari-hari biasa. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, diusir oleh petugas pengamanan saat akan melakukan tugas jurnalistik wawancara dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution, puluhan jurnalis dari berbagai media berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan. Puluhan jurnalis dari media cetak, online, dan elektronik Kamis siang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara. Aksi ini berawal dari pengusiran 2 orang jurnalis yang hendak melakukan wawancara doorstop dengan Wali Kota Bobi Nasution Rabu sore kemarin. Beberapa orang petugas pengamanan mendatangi dan mengatakan kepada wartawan untuk tidak melakukan doorstop atau wawancara dengan alasan mengganggu ketenangan pejabat publik. Untuk itu, jurnalis Medan mengecam tindakan intervensi yang dilakukan oleh petugas pengamanan, mengingat tugas jurnalistik dilindungi oleh undang-undang. Para jurnalis juga menilai pengamanan terhadap Bobi terlalu berlebihan sehingga sering mengganggu dan menghambat kerja jurnalistik. Menunggu lebih lama. Tidak boleh masuk ke ruang rapat. Tapi setiap kali kami turun untuk doorstop di depan ruang rapat, juga kami seolah-olah dipersulit. Kami disuruh tunggu jangan di depan pintu. Kami disuruh tunggu jadi luar saja. Kan itu sama saja nggak doorstop. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ada pembatasan juga. Ada juga pembatasan setiap kali misalnya ada kegiatan kami doorstop. Itu pertanyaannya boleh 1 atau 2 gitu. Ada anggota-anggota yang melarang kami untuk bertanya lebih lanjut seperti udah ya udah makasih gitu. Semuanya dibatasi. Kalau pendapat adik terhadap hal itu seperti apa pendapat adik? Seharusnya tidak boleh karena ada banyak yang mempertanyakan wartawan, ada banyak isu-isu dari masyarakat, keluhan-keluhan yang mau ditanyakan kepada Pak Bobi. Sementara dia waktu kampanye dia bilang bakal menyediakan waktu 1 hari 1 jam untuk mendengar keluhan masyarakat, tapi sampai sekarang itu nggak ada realisasinya. Pertanyaan wartawan aja dibatasi untuk itu.
Setelah melakukan aksi selama 1 jam, Wali Kota Medan Bobi Nasution tak kunjung menjumpai jurnalis yang melakukan unjuk rasa. Aksi ini diakhiri dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk kekecewaan jurnalis terhadap sikap arogansi yang dilakukan oleh pihak pengamanan di pemerintahan Kota Medan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, KPU Labuhan Batu Selatan melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara ulang serta penggunaan Sirekap di 16 TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan pasca putusan MK terkait pemungutan suara ulang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara ulang serta penggunaan Sirekap di 16 TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi digelar KPU Labuhan Batu Selatan di halaman kantor KPU setempat Jalinsum, Kampung Bedagai, Kota Pinang, Sumatera Utara. Ketua KPUD Labuhan Batu Selatan, Effendi Pasaribu menjelaskan, simulasi ini merupakan bagian yang telah direncanakan semenjak putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanahkan kepada pihaknya untuk melaksanakan PSU. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, pihaknya pun telah melaksanakan agenda-agenda penting terkait mensukseskan PSU pada 24 April mendatang, termasuk melakukan bimbingan teknis terhadap para petugas penyelenggara di tingkat TPS yang baru, dan simulasi ini juga memastikan tidak adanya kendala atau masalah lagi yang timbul saat PSU berlangsung yang dihadapi petugas. Baik, KPU Labuhan Batu Selatan sengaja membuat acara simulasi ini karena mengingat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Labuhan Batu Selatan untuk merekrut PPK dan KPPS yang baru. Jadi ini yang bertugas ini adalah para KPPS yang baru, ada dia memang yang betul sama sekali belum pernah menjadi penyelenggara, ada dia mungkin petugas KPPS kita yang sebelumnya pernah melaksanakan, namun kita pastikan mereka ini ada orang-orang baru yang nantinya 24 April akan menjadi petugas KPPS di 16 TPS yang melaksanakan PSU di Labuhan Batu Selatan. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dan amar putusannya terdapat 16 TPS yang harus dilaksanakan PSU, di mana KPPS sebagai ujung tombak di lapangan. Pihak KPU sendiri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bawaslu dan pihak kepolisian dan TNI yang akan menjaga dan mengamankan PSU berjalan lancar. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, guna mempercepat kekebalan kelompok masyarakat yang berprofesi di bidang pelayanan publik, Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kota Sibolga melaksanakan vaksinasi massal kepada 519 warga Sibolga. Ratusan masyarakat yang berprofesi di bidang pelayanan publik terlihat sangat antusias mengikuti program vaksinasi yang didominasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas pemadam kebakaran Kota Sibolga. Dilaksanakannya vaksinasi tersebut juga berkaitan dengan datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, mengingat petugas pelayanan publik khususnya Satpol PP dan TNI Polri akan melakukan pengamanan di seluruh masjid pada saat pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Ya, jadi dapat kami sampaikan, pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan pada hari ini kita melakukan vaksinasi massal di 2 tempat, ada di Gedung Nasional dan di Gedung PKK. Tentu tujuan dari kita melaksanakan kegiatan ini adalah untuk mempercepat herd immunity, kekebalan kelompok dalam rangka vaksinasi COVID-19 di Kota Sibolga. Yang divaksinasi? Sasaran kita di Gedung Nasional ini 519 orang yang kita prediksi akan selesai nanti sampai sore. Termasuklah itu. Nanti juga salat tarawih kita kawal dari Dinas Kesehatan bersama Satpol PP dan TNI Polri akan melakukan pengawasan terhadap salat tarawih selama 1 bulan penuh.
Pencanangan vaksinasi vaksin Sinovac mendapatkan apresiasi dari masyarakat Sibolga dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu diharapkan kepada seluruh masyarakat yang belum divaksin agar dapat bersama mensukseskan program vaksinasi nasional di Kota Sibolga. Setelah divaksin biasa aja, tidak ada perkembangan apa-apa, biasa seperti normal biasa. Mudah-mudahan dengan ada beberapa orang termasuk mungkin salah satu di keluarga, saya sendiri sudah merasakan bersama untuk keluarga pun bisa dianjurkan lah untuk vaksin semuanya. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, jajaran Polres di Sumatera Utara terus melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap masing-masing personel. Polres Kota Padang Sidempuan melaksanakan vaksinasi tahap 2 kepada 252 personel. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap personil kepolisian pada Kamis siang berlangsung di Mapolres Kota Padang Sidimpuan. 120 personil mendapatkan vaksinasi dari Dinas Kesehatan Pemko Padang Sidimpuan. Kapolres Kota Padang Sidimpuan AKBP Juliani Prihartini menyampaikan 252 personel akan mendapatkan vaksinasi tahap 2. Hari ini Polres Padang Sidimpuan menyelesaikan vaksinasi kepada seluruh personel. Pelaksanaan vaksinasi di Mapolres Kota Padang Sidimpuan ini diberikan untuk memberikan kenyamanan pelayanan terhadap masyarakat. Terima kasih, hari ini Polres Kota Padang Sidimpuan sedang melaksanakan kegiatan vaksinasi. Tentunya hari ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Padang Sidimpuan. Dan hari ini merupakan vaksinasi yang kedua untuk personil Polres Padang Sidimpuan dengan jumlah seharusnya 225, karena mengingat untuk mengurangi berkerumun, target hari ini adalah 110 personil seperti itu. Berarti dia bertahap lagi ya, Bu? Betul, kita lakukan secara bergelombang hari ini dan besok seperti itu. Sementara itu, jajaran Polres Tapanuli Selatan telah selesai melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap 468 personel. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Semaradana menyampaikan, pemberian vaksin tahap 2 di Polres Tapanuli Selatan juga diikuti PNS, Polri, dan PHL. Untuk personel yang berdinas di Kabupaten Tapanuli Selatan, vaksinasi dilakukan di Mapolres Tapanuli Selatan Jalan SM Raja, Kota Padang Sidimpuan, yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sementara untuk personel Polres Tapanuli Selatan yang berdinas di Kabupaten Padang Lawas Utara, vaksinasi dilakukan di Aula Kantor Bupati Padang Lawas Utara di Gunung Tua yang bekerja sama dengan Dinas Kabupaten Padang Lawas Utara. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Satu unit pickup pengangkat pasir terjatuh dan tersangkut di tebing pinggir sungai dekat jembatan Sihoring-Koring, Kota Padang Sidempuan. Meski tidak ada korban luka dalam kejadian ini, namun mobil tersangkut ini menjadi tontonan warga jelang buka puasa. Mobil pickup tersangkut di tebing sungai Batang Ayumi dekat jembatan Sihoring-Koring, Kota Padang Sidimpuan ini menjadi tontonan gratis bagi warga yang melintas pada Kamis siang. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak yang menunggu beduk buka puasa juga antusias melihat mobil pickup tersangkut ini. Jatuhnya dan tergantungnya mobil pickup spesial pengangkut pasir ini terjadi Kamis pagi. Petugas kepolisian yang datang ke tempat kejadian menduga mobil mengalami remblong saat melaju di jalan menurun menuju jembatan. Guna menghindari kendaraan di depannya, sopir pickup banting setir hingga pickup jatuh dan tersangkut di pinggir jurang. Warga yang menyaksikan kejadian mengatakan, mobil datang dari arah Batuna 2 menuju Sitataring, Kota Padang Sidimpuan. Kenapa dia tadi, Bang? Jatuh terpuruk tuh ke jurang itu. Oh iya. Iya, itu aja. Kenapa penyebabnya? Remnya blong atau gimana? Remnya blong. Oh iya. Sekarang mobilnya di mana, Bang? Udah diangkut sama yang pemilik mobil. Petugas kepolisian yang datang ke tempat kejadian langsung melakukan olah TKP. Guna menghindari keramaian warga yang menyaksikan, petugas kepolisian dari Polres Kota Padang Sidimpuan langsung melakukan evakuasi terhadap mobil pickup ini. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini, sopir pickup hanya mengalami luka lecet-lecet di bagian kaki.
Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, perbaikan peningkatan jalan yang dilakukan oleh peserta Latsitar Danus ke-41 di Kelurahan Sondiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, saat ini sudah memasuki hari ke-9. Progres pengerjaan rabat beton sepanjang 450 meter dengan lebar 3 meter sudah hampir rampung mencapai 85%. Perbaikan peningkatan jalan yang dilakukan oleh peserta latihan integrasi Taruna Wreda atau Latsitar Danus ke-41 tahun 2021 di Kelurahan Sondiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Sampai saat ini 16 April sudah memasuki hari ke-9. Progres pengerjaan jalan rabat beton sepanjang 450 meter dengan lebar 3 meter yang mulai dikerjakan pada 8 April lalu sudah hampir rampung mencapai 85%. Sasaran dari kegiatan ini adalah jalan desa di lingkungan pemukiman masyarakat. Proses pengerjaan melibatkan sebanyak 29 taruna Latsitar Danus dan masyarakat setempat yang berintegrasi untuk membangun peningkatan jalan tersebut. Ditargetkan proses pengerjaannya akan selesai pada Minggu tanggal 18 April mendatang. Kemanunggalan para peserta Latsitar Danus bersama masyarakat yang telah berperan aktif melaksanakan kegiatan gotong royong guna membantu mempermudah akses warga dalam beraktivitas. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Toba bekerja sama dengan PT Toba Pulp Lestari berangkatkan 14 orang perwakilan dari kelompok tani se-Kabupaten Toba untuk mengikuti studi banding ke Kerawang, Bekasi. Studi banding terkait ilmu pertanian Jojor Legowo demi meningkatkan hasil pertanian padi di Kabupaten Toba. Jangan datang di sini tanpa ada catatan yang ingin kalian kerjakan di sini. Bupati Toba Poltak Sitorus dalam arahannya berpesan, para peserta studi banding yang diberangkatkan diharapkan dapat menyerap ilmu bercocok tanam padi demi meningkatkan hasil pertanian padi di Kabupaten Toba yang pada saat musim panen masih berkisar 6,5 ton per hektar, sehingga nantinya bisa meningkat menjadi rata-rata 8 ton per hektar per musim panen. Sementara itu, Manajer Government Relation and License PT Toba Pulp Lestari Tagor Manik menjelaskan, dengan pola tanam Jajar Legowo yang telah mereka terapkan bersama beberapa petani di daerah Permaksian Porsea, hasil tanam Jajar Legowo mampu meningkatkan hasil pertanian sebanyak 30% dari biasanya. Pihaknya hanya mensupport biaya akomodasi, transportasi, penginapan, uang saku peserta, dan tiket pesawat. Dana tersebut bersumber dari dana CSR PT Toba Pulp Lestari. Dari informasi yang dihimpun, dari 14 orang peserta studi banding, 3 orang merupakan pendamping dari Dinas Pertanian, Pemkab Toba, ofisial PT TPL, 3 orang lainnya dari kelompok tani binaan PT TPL, dan 8 orang merupakan perwakilan dari kelompok tani yang dipilih oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba. Engkau besertai mereka Tuhan, engkau rencana-rencana kami, rencana-rencana Kabupaten Toba. Saat ini Pak melakukan pelatihan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita menginginkan ilmu pengetahuan itu kita bawa dari luar sana ke Toba ini supaya potensi kita yang di sini bisa kita maksimalkan, khususnya di bidang pertanian. Kita masih banyak kekurangan dalam hal bagaimana supaya produktivitas kita ini bisa naik. Sekarang masih 6,1 ton kitanya. Upaya kita sekarang harus kita tingkatkan ini, tambahkan ilmu pengetahuan, teknologi, pupuk, dan maupun dalam segala hal. Pulang dari sana, ini ilmu pengetahuannya kita minta langsung diterapkan di sini. Itulah tadi kita bikin template percontohan apa yang mereka pelajari di sana, mereka akan prestasikan nanti di sini. Kita pelajari mana yang bisa kita aplikasikan langsung melihat kondisi yang di sini. Jadi bukan hanya pengetahuan yang kita mau, tapi aplikasinya harus bisa diterapkan di sini. Memang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas daripada pertanian khususnya padi. Karena selama ini seperti apa yang disampaikan Pak Bupati,
bahwa produksi per hektar itu 6,1 ton per hektar. Dengan perlakuan-perlakuan yang sudah kita lakukan di beberapa petani di Kecamatan Permaksian, dengan sistem jajar legowo ini, pola tanam padi ini, dia bisa meningkat sampai 20-30%. Bila nanti naik 30% dari 6,1 ton, seperti apa yang diharapkan Pak Bupati, berarti bisa mencapai sampai sekitar 8 ton. Inilah harapan kita. Outputnya bagaimana nanti supaya petani yang diutus ke Karawang itu bisa mendapatkan ilmu yang lebih bagus lagi, sehingga bisa diterapkan nanti menjadi outcome untuk peningkatan daripada hasil produksi ataupun pendapatan masyarakat yang ada di Toba. Kita harapkan Toba akan menjadi lumbung PT Toba Pak Pelestari. Jabarlin Saragi melaporkan untuk Evadina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.